Hai guys, ini adalah readingan untuk si Aries di bulan Mei 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Ini bisa saja resonate, bisa saja enggak. Bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok tuh semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kamu. Aku ulangi sekali lagi, ini bersifat general. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat di birth chart kamu yang lain, dan kalau masih nggak cocok nggak usah dipaksain, berarti energi ini bukan untuk kamu. Oke? Kita mulai aja untuk Aries. Di sini energi yang mempengaruhi kamu di bulan Mei 2020. Ini bisa saja kamu yang rasain atau mungkin orang yang sedang kamu fokuskan. Di sini ada si Two of Pentacles, yang dimana si Two of Pentacles ini tentang siklus ya, sebuah siklus yang harus dilalui, yang dimana di sini kamu kayaknya lagi bingung sama dua pilihan, yang dimana pilihan itu harus kamu ambil karena ada kartu eksekusi di sini. Kamu harus mengeksekusi suatu hal atau suatu pilihan dari dua pilihan yang membuat kamu bingung, yang dimana kamu harus bijak di sini. Karena di sini ada si Queen of Swords sebagai hambatannya, yang dimana kamu dituntut untuk bisa percaya diri atau mungkin memiliki kebulatan hati atas pilihan yang akan kamu ambil ini, yang dimana kamu harus tahu konsekuensinya. Oke? Dan di sini di akar permasalahannya di sini ada the Fool, yang dimana mungkin ini udah terjadi atau sedang terjadi atau sudah kamu pukul, atau situasi ini sudah kamu lalui ya, suatu keputusan yang kamu ambil dengan ceroboh, atau mungkin juga bisa ini sedang atau mungkin akan terjadi, jadi cukup berhati-hati kalau ini belum terjadi. Dan sini ada the Fool, yang dimana akar permasalahannya adalah kecerobohan, yang dimana jangan sampai kamu ceroboh dalam mengambil suatu keputusan, yang dimana di sini diperlukannya kebulatan hati, yang dimana kamu harus bisa mengenali permasalahan ini dengan si detail-detailnya, dan juga harus bisa menerima segala konsekuensi dari suatu keputusan ini. Ini cukup sulit untuk kamu sebenarnya ya. Dua keputusan ini adalah keputusan yang sangat sulit untuk kamu, yaitu di antara iya atau tidak ya. Kita lanjut di sini, bagaimana sih dia melihat kamu. Di sini ada si King of Pentacles, yang dimana dia melihat kamu sebagai seorang yang cukup nyaman dengan kehidupannya kamu gitu ya. Atau mungkin kamu melihat dia, ini bisa vice versa. Dia melihat kamu sebagai seorang yang punya kelimpahan, mungkin itu dari segi materi, mungkin kamu cukup ya, berkecukupan dari segi materi, sehingga dia cukup gengsian di sini. Cukup merasa tidak selevel gitu. Nah, di sini dia melihat kamu cukup nyaman dengan diri kamu, nyaman dengan pendapatan kamu, dan di sini kamu adalah seorang yang cukup berambisi di mata dia. Kita lihat di masa lalu, di sini ada si Four of Swords, yang dimana seseorang di sini, bisa saja kamu, bisa saja orang yang sedang kamu fokuskan, memutuskan untuk menarik diri, untuk guna untuk menemukan dirinya, dan juga beristirahat lah gitu intinya dari permasalahan ini. Mungkin kalian juga dulunya sempat cekcok atau banyaknya argumen di kalian ya. Nah, di sini dia kayak pengen istirahat dulu, pengen menenangkan diri, pengen melihat lagi, meninjau lagi apa sih yang sebenarnya terjadi di hubungan ini, bagaimana jalan keluarnya gitu. Bisa dibilang kayak mengisolasi diri ya, mungkin dari pasangannya atau mungkin dari lingkungannya.
Kita lihat di sini di isi hati dia ke kamu. Di sini ada si Ten of Pentacles, yang dimana secara emosi sebenarnya dia tercukupi dengan kehadirannya kamu, atau mungkin dari segi materi dia merasa kalian tidak seimbang gitu. Mungkin kamu lebih level kamu lebih di atas dari dia, sehingga di sini dia merasa bodoh, merasa tidak sebanding dengan kamu, tidak selevel dengan kamu. Kamu mungkin berkecukupan dari segi materi, atau mungkin dia melihat kenyamanan di diri kamu di segi materi ya, dari segi ini dari penglihatan dia. Kalau sebenarnya sih mungkin nggak juga gitu ya, tapi dari yang sejauh dia lihat gitu, kamu cukup nyaman dengan diri kamu, dengan situasi lingkungan kamu, dengan situasi keuangan kamu, sehingga dia cukup tidak percaya diri di sini. Nah, di sini ada si King of Wands, yang dimana sebagai situasi lingkungannya dia ada satu keputusan yang harus diambil, yang dimana nantinya dia bakal take action, atau mungkin suatu keputusan ini sudah diambil, yang dimana nantinya dia harus menerima segala konsekuensinya. Tapi di sini aku juga lihat ada si Eight of Pentacles, Eight of Cups, dan juga ada si Four of Swords, yang dimana bisa saja ini nggak berarti begitu ya, bisa saja orang ini memutuskan untuk kembali. Dia bakal take action untuk mengungkapkan segala hal yang dia rasakan atau hal yang mengganjal di pikirannya dia kamu, tapi dia lagi mempersiapkan diri. Atau di situasi lingkungannya dia memaksa dia untuk mencoba untuk terbuka dengan kamu gitu. Mungkin banyak hal-hal yang menyadarkan dia. Nah, di sini kita lihat di pesan semesta, di sini ada si Five of Wands, yang dimana ya kalian cukup banyak argumen ya, banyak bertengkar gitu. Nah, di sini pesannya apa ya, kalian kayak berlomba gitu satu sama lain. Nah, di sini pesan semestanya, hentikan permainan ini atau hancur ya. Hentikan permainan ini atau hancur. Nah, di sini ada dua pilihan yang harus kamu ambil, atau orang ini ambil, yang dimana dia harus mengetahui segala konsekuensi dari apa yang akan dia putuskan ini, atau sudah dia putuskan ini, yang dimana harus mengakhiri siklus ini, mau nggak mau, karena nggak mungkin kan terusan argumen seperti ini gitu. Dan di sini juga dituntut kedewasaan dari keduanya, yang dimana lebih dewasa lagi dalam menyikapi suatu masalah. Jangan kekanak-kanakan, yang dimana di sini kalian kayak berlomba satu sama lain, berlomba yang dimana siapa yang paling jago gitu. Kita lanjut aja di sini the outcomes-nya. Di sini ada si Eight of Cups, yang dimana seseorang di sini memutuskan untuk pergi, meninggalkan satu situasi atau meninggalkan pasangannya, tapi tidak benar-benar meninggalkan. Suatu saat dia bakal kembali lagi. Dan di sini di masa depan ada si Eight of Pentacles, yang dimana seseorang bakalan bekerja keras di sini untuk kembali. Dia bakal take action setelah dia menemui dirinya, menemui jati dirinya, menemui apa yang sebenarnya dia mau ya. Kalau keputusan ini sudah diambil, kemungkinan dia menyesal dan ingin kembali. Tapi kalau belum, kalau ini adalah kamu, cukup berhati-hati dalam mengambil keputusan ini ya, jangan sampai menyesal apapun itu ya. The Fool adalah kartu pembaruan ya, apapun itu kamu harus menerima konsekuensinya, jangan sampai menyesal nantinya ya. Di sini orang ini bakal bekerja keras untuk bisa mengimbangi pasangannya berkecukupan di segi materi, dan dia juga bakalan mengusahakan hal itu biar hubungannya nanti seimbang gitu. Nah, di sini ada si Five of Swords, yang dimana suatu kekecewaan
kecewa pada diri sendiri karena sudah meninggalkan suatu situasi atau suatu hubungan yang dimana awalnya dia merasa cukup yakin dengan hal itu, dia nggak bakal menyesal gitu ya, dia cukup suatu keputusan yang diambil tanpa pikir panjang gitu, cukup ceroboh orang ini. Nah, kalau ini belum terjadi, jangan sampai kamu melakukan kecerobohan ini. Jadi apapun permasalahannya, pikirkan dulu matang-matang sebelum memutuskan, ya, agar tidak terjadinya penyesalan. Nah, di sini ada si Queen of Wands, yang dimana seperti yang aku bilang tadi, proses pendewasaan, kalian harus dewasa satu sama lain, keduanya, nggak cuma satu, dalam menghadapi suatu masalah. Yang di sini kalian harus bisa mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Di sini ada si Nine of Cups, yang dimana suatu kebahagiaan ya di diri sendiri. Kalau sudah bisa mencapai ini, kebahagiaan di diri sendiri, tapi sebenarnya kebahagiaan ini belum mencukupi, terasa belum cukup tanpa pasangannya gitu. Tapi nggak apa-apa, kamu cukup bahagia untuk orang ini, ya, cukup bahagia. Atau untuk orang yang ditinggalkan ini, dia cukup bahagia meskipun kebahagiaannya tidak sempurna. Nah, di sini ada the Chariot, ya, seperti aku bilang tadi, akan ada yang bakalan datang nantinya. Take action. The Hangman, hubungan ini mungkin stuck. Dan di sini membutuhkan komunikasi, atau seseorang lagi menunggu komunikasi di sini. Ya, jangan sampai penyesalan. Di sini ada Ace of Pentacles, yang dimana suatu hal yang diusahakan dengan kerja keras akan membuahkan hasil nantinya. Oke, segitu saja untuk Aries. Semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.